Sampah itu kan menjadi nggak berguna karena posisinya ada di tempat sampah. Iya. Tapi kalau sampah itu memang tempatnya lain, bukan sampah namanya. Iya. Contohnya ketika sampah organik masuk ke dalam komposter ini. Iya. Nah ini namanya bahan organik dia sudah. Iya, benar. Ketika dia direduksi oleh bakteri, akhirnya jadi pupuk yang memang berguna bagi tanaman. Kalau ada pengelola rumah makan, Iya. ibu-ibu misalnya punya usaha rumah makan, itu kan sampahnya banyak sekali tuh kan. Kadang-kadang orang mungkin makan ada sisa, nah ini, ayo di rumah makan kita kasih ini. Salah satu solusi. Ini apa nih Om? Nah kalau yang satu lagi adalah NPK organik. NPK organik ini apa Om? NPK adalah bahan organik yang memang kita tambahkan tadi itu dengan pupuk cair organik tadi itu. Karena pupuk cair ini sebenarnya mengandung nutrisi yang sangat baik bagi tanaman. NPK yang tadi ya, nah yang POC. Jadi nitrogennya kalau kita bicara tentang Ini dari mana Om? ini tadi kan yang kita panen. Ya, itu yang NPK. Kalau yang ini, nah ya itu ini. tambahannya adalah kadang-kadang kita kalau misalnya ibu-ibu sering juga beli untuk pupuk kandang. Iya, gitu, pupuk kandang. Nah untuk supaya lebih bernutrisi, kita tambahkan hasil panen kita sendiri di rumah. Langsung dicampur. Oh, dicampur. Nah, jadilah NPK organik. NPK organik. Betul. Oke Om. Tunggu dulu Om ke yang lainnya. Tadi ada mbaknya yang nanya belum dikasih apa-apa, tungguin kayaknya. Oh Om. iya, oke. Jadi bagusnya dikasih apa Om? Kira-kira mau yang mana nih? Mau POC? Kebutuhannya apa? Apa nih? Oke, sebelum balik lagi, Bu, Awat mau nanya nih, ada nggak sih yang berani jelasin dikit kayak mana caranya buat pupuk pakai komposter? Ada nggak? Ada nggak? Kita langsung kasih tanknya kalau ada yang bisa ngejelasin. Udah tadi. Ada lagi? Atau mungkin ibu-ibu yang di sebelah sana atau di ujung sebelah sana? Ada yang mudah banget. Ini kita kasih tank. Atau abang-abangnya di sini? Ya, dikasih komposter. Ada yang bisa Menjelaskan? contohin, ngejelasin? Ya udah maju deh. Maju deh. Apa nih? Nama saya Yuni. Boleh Kebetulan dulu. saya ibu rumah tangga. Iya. Di sini aja ya. Iya, naik aja Mbak. Naik aja Bu. Kebetulan sebagai ibu rumah tangga, ya ada sampingan dikit usaha. Iya. Usahanya apa nih Bu? Ya kebetulan saya tergabung dari UMKM. Kebetulan saya punya usaha yang memproduksi sampah organik. Waduh. Memproduksi Selain satu pandang. produk makanan dari pisang. Kulitnya itu loh yang sering dibuang gitu. Gimana caranya biar kami bisa membuat pupuk gitu, karena sayang gitu kulitnya gitu. Dan kebetulan saya kan di UMKM, banyak teman-teman saya yang juga bergerak di bidang kuliner yang memproduksi bahan bakunya pisang, contohnya keripik. Kenapa saya nggak ngajak mereka biar mereka itu memproduksi tanpa limbah gitu, dari bahan yang diolah sampai habis lah gitu. Gimana ya Pak, kira-kira apa ya gitu. Termasuk saya ini Pak, ini kalau saya dapat ini saya bisa contohin ke kawan dan saya mau ngajak ya. Nah, dijelasin dulu, santai. Cocoknya pupuk apa gitu Nanti yang pasti cepat. dibimbing. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana dulu, kita dengar bareng ya. Aku juga penasaran Mbak. Makasih. Bagus nih topiknya. Bagus benar. Jadi penggiat UMKM dan banyak limbah, salah satunya adalah kulit pisang. Jadi kalau kita bicara kulit pisang segar secara langsung sebenarnya bisa untuk pakan ternak Bu sebenarnya. Cuman kita memerlukan pengering misalnya ya. Artinya itu bisa digiling, dijemur atau dikeringkan di alat yang tertentu. Itu sebagai sumber protein dan juga sebagai sumber karbohidrat juga. Nah, tapi kadang-kadang ada kesulitan, kita perlu alat baru misalnya. Nah, ketika kita juga ingin beternak, tapi saya nggak mau jadi ini Pak, boleh. Bahkan lebih meningkat proteinnya dengan cara itu sebagai sumber pakan maggot, artinya kita komposkan aja. Intinya semua bahan organik ketika masuk dalam komposter dia akan berubah menjadi pupuk. Nah sebelum dia berubah, terpisah antara padatan dan cairan, dia juga sebagai sumber makanan bagi tadi lalat tadi itu, anak lalat. Artinya ketika nanti itu sudah menjadi lalat, anak lalat, itu bisa kita panen. Si maggotnya itu, mungkin sebagai ibu-ibu, jijik atau geli ya, padahal enggak. Itu berbeda dengan belatung yang ada di mungkin bangkai ya, beda. Karena dia lebih besar, mungkin nggak lembut gitu ya. Nah itu sebagai
sebenarnya sebagai sumber protein ya bagi peternakan dan sebagainya. Dan Jadi- itu bisa dijual lagi loh. Jadi berarti magotnya bisa dijual, sampahnya yang terurai jadi pupuk, Mbak. Jadi pupuk, jadi Double, Nah, double value. Kalau ini untuk ngurai sampahnya. sampahnya lebih cepat. Lebih cepat, Bioaktivator ya? bioastral, bioaktivatornya. Ini kalau buat sendiri kayak mana, Om? Penasaran nggak? Sederhana gini, ini kalau saya bilang kan ada yang namanya EM4 ya, dengan 4 jenis bakteri. Ini ceritanya ya, teknis. Nah, yang kita punya ini EM sejuta, jadi lebih sejuta sama 4 kan banyak sejuta. Nah, saya pengen ngajari sedikit informasi tentang namanya EM 1000. Ibu bisa pancing bakterinya menggunakan nasi. Nasinya diletakkan di rumput pohon bambu, sehingga nanti setelah 4 hari, mungkin dalam wadah ya, nanti akan muncul tuh bakterinya, dia terperangkap di dalam nasi. Nah, nanti nasi itu bisa kita cairkan dalam semua vitikultur, sederhananya pakai air kelapa gitu Mas Ahmad, pakai apa namanya itu air cucian beras. Nah, jadilah bioaktivator. Mudah banget. Jadi banyak bahan-bahan ternyata yang di sekitar kita Betul. untuk kita aplikasiin, Mbak. Aplikasi. Tapi kalau teori kayak gini saya belum terlalu mudah gitu. Gimana nanti kalau saya undang di komunitas? Oh, boleh, kami bersedia gitu. Tepuk tangan dulu dong. Ibu mau undang kita nih gitu kan. Sekalian promosi ya. Mungkin Promosi, pikirannya- benar-benar. Nanti bisa menghubungi Mitra Betala Bu, nanti Bu. Mungkin tadi pikirannya kok ini ibu limbah, Ya. kok pisang ya? Ya saya pisang, produksi pisang. Kebetulan saya jual produk makanan khas tradisional, makanan namanya es pisang hijau. Waduh. Dan pisangnya itu kan memang maksudnya ada limbahnya gitu. Jadi kalau kita diundang kita bisa makan es pisang hijau ya. Boleh nanti. Ya Pak ya boleh. Oke. Biar saya jelaskan Oke. ke kawan-kawan. Izinnya nggak, Pak? Oh, ada sih, nggak ada. Kalau ada mau. Tapi udah tahu mau hubungi siapa nanti kalau mau undang kita? Belum tahu. Sini aja kali Mitra ya. Ya. Hubungi Mitra Bentala. Mitra Bentala di @mitrabentala di Instagram atau www.mitrabentala.org. Saya sih maunya, kami kan di UMKM itu gimana pupuk ini bisa kita sandingkan dengan produk. Bisa. Gitu. Jadi biar mereka itu terbiasa. Terbiasa, untuk memakai ini. benar-benar. Jangan dibuang sembarangan itu sampah gitu kan. Kalau pupuk yang ekoenzim ya sekarang lagi saya pernah ikut ininya Iya. komunitasnya, tapi saya belum pernah produksi, cuma saya dikasih aja hasilnya dan saya belajar. Tapi memang bermanfaat. Iya. Saya kan seneng tanaman tuh, kalau disiram dia berubah. Iya, Kita Oke, siap-siap. ini kita pegang dulu. Oke. Nanti setelah acara baru kita Bawa. kasih ya. Oke, siap. Iya. Biar Tapi foto kita bareng nggak- dulu tapi kita nggak juga. nambahin ini ya. Plastiknya nggak ada ini. Nggak ada, Mbak. Serah mau dititip siapa. Digendong aja, digendong. Oke, Oke, silakan. selamat untuk Mbak Yuni. Makasih nanti semoga diaplikasikan dan diupload ya. Diinfoin ya hasilnya gimana. Thank you. Masih pengen lihat kan kira-kira tadi hasil ini bagus enggak kan? Kita mau uji nih. Oke, nanti kita terangin ya. Jadi dalam berapa? Berapa cc air? 2 cc bahan apa POC untuk 1 liter air. 1 liter air. Ya, pembicaraan. Jadi itu bisa disemprotin banyak tanaman ya. Bener, banyak. Tergantung medianya juga, Mbak. Kalau dia beringin yang segede, dosa Iya. itu kayaknya kurang satu. Kita pakainya kalau bisa tanaman besar kita hanya media tanahnya aja. Ya, media tanahnya. Oh, bukan pohon-pohon yang Bukan di bawah. pohon yang tinggi sama. Kalau pohon-pohonnya lagi beda barangnya. Kalau daun-daunnya lagi beda barangnya, Ya. nanti bakal kita jelasin Oke, satu-satu. Ini mau dikasih apa mbaknya nih, Om? Mungkin asam amino tadi ya. Asam amino. Tapi belum kita jelasin nih. Belum. Asam amino belum kita jelasin ya. Mungkin sebelum saya kasih saya jelasin sedikit. Jadi asam amino ini adalah sama bahan organik, tapi yang berbahan baku protein hewani. Protein hewani artinya dari misalnya kita mungkin makan itu kan sisa kepala ikan. Selamat datang gitu. Jadi sisa dari misal duri-duri tulang-tulang. Nah, cairannya namanya asam amino. Itu bedanya sama yang tadi apa, Om? Bahannya, kalau yang tadi Campur, ini kalau bisa. yang ini khusus Ya, dari hewani. protein hewani. Ini nilainya lebih tinggi atau gimana? Manfaatnya masing-masing berbeda manfaat. Kalau yang campur tadi manfaatnya Jadi itu sudah enzim dan asam amino. Ya. Asam. Lebih ini kompleks. khusus asam aminonya. Asam amino. Apa ya? Arahnya kalau asam aminonya kebutuhan untuk apa nih?
biasanya untuk kalau pada tanah untuk memperbaiki mikrobiologi tanah. Jadi di tanah kita sebenarnya ada satu dunia yang bernama rhizosfer, dunia bakteri, gitu kan? Dunia bakteri. Ya, yang memang dia bersimbiosa atau berhubungan dengan akar. Nah itu penting kita berikan dia makanan berbasis organik dan salah satunya adalah asam amino. Dan ini juga baik untuk tanaman secara langsung. Ini kawan-kawan Aquascape nih, kalau bisa nih ada ini nih makanan bakteri. Betul. Karena awalnya Aquascape kan pasti ditaruh bakteri dan rumah bakteri. Ya. Siapa tahu ini bisa dipaduin. Betul. Kita coba nanti ya. Coba. Kerja sama kawan-kawan Asplindo ya. Betul. Oke. Ini kita kasih ke Kasihin tadi. mbaknya. Oke, asam amino. Udah. Penjelasan. Jadi kita tadi udah masuk ke Mitra Bentala, apa aja yang udah dilakuin, apa aja Mitra Bentala. Habis itu tema kelas edukasi kita kayak mana sampah dapur yang organik bisa jadi pupuk. Ya. Yang terakhir nih ya, belum selesai. Belum selesai ada. Ini kita bahas apa aja yang bisa diberikan ke tanaman atau lingkungan kita yang telah diformula oleh kawan-kawan Mitra Bentala, Om ya. Ya. Apa aja nih, Om? Oh, ini ada pestisida alam ya, alami Ratu Bumi. Jadi ini sebenarnya ini berbeda lagi nih fungsinya. Jadi ketika kita menanam, misalnya kita nanam sayur, itu ada kena hama dan penyakit ya, ada kena kutu dan sebagainya. Itu perlu dikendalikan. Selama ini kita mengendalikan pakai kimia ya, pakai insektisida, fungisida, dan kimia. Nah kita menggunakan, jadi prinsipnya setiap bahan yang panas, setiap bahan yang berbau menyengat itu menjadi atau berpotensi menjadi pestisida. Nah kita buat ini. Atau bahan yang pahit kita pakai sambiloto. Nah, kita pakai misalnya juga termasuk cabai. Cabai itu kalau kita rebus itu bisa mengendalikan kutu-kutu. Kutu-kutu. Iya. Itu harus cabai yang bagus apa cabai? Oh enggak, cabai asalan jangan mau direbus. Oh gitu. Cabai aja yang asalan 5 cabai ya. 5 kita cabai rebus juga dulu. boleh? Kira cabai beneran dong, mahal loh. Kalau 5 cabai segini kalau cabai beneran dimasukin mahal kan? Ini enggak limbahnya. Bahkan kalau memang kita ada ya yang Iya. cara khusus gini, cabai itu kalau mau dimasak direbus dulu. Iya. Nah airnya dibuang, jangan, airnya dipakai untuk mengendalikan hama. Untuk ngendalin hama. Betul. Dia ngarahnya kemana tuh ke tanamannya, Om? Ke daun. Ke daun Ya, kita ke daun. semprot. Betul, Biasanya dia jauh dari hama. Ya. Ini apa namanya? Namanya pestisida alami Ratu Bumi. Pestisida alami nih Ratu Bumi. Ratu Bumi karena tanaman itu kan merupakan ratu di bumi ya. Iya, Ratu Nah, di Bumi. itu Ini kita sedikit filosofinya, Om. Iya betul. Dan penggunaan cuma sedikit, cuma 1 cc per liter air. Untuk ngebuat kayak gini, effort apa nih? Hah? Effort apa yang dibutuhkan untuk buat kayak gini, Om? Yang pasti tahu bahan-bahannya ya. Dan kemauan Mas. Dan kemauan jelas. Iya, ya. yang penting Sebenarnya kemauan aja. kemauan doang nih. Lawan kita hari ini cuma kemauan. Ini pestisida alami. Alami. Ini Kemudian- apalagi nih, Om? Mana? Stimulator PSB. Nah, PSB ini jadi gini, ketika kita meletakkan tanaman di dalam ruangan, pasti kurang matahari dong. Ya. Ternyata ada satu jenis bakteri, PSB, yang bisa katakan menjadi pengganti dari sinar matahari. Karena sebenarnya matahari itu kan yang diambil bukan panjang sinarnya, Ya. tapi kalorinya. Kalori dari Nah, mataharinya dari matahari. ya. Nah, Untuk tumbuhan. Betul, nah kita buat kalori secara langsung malahan. Jadi bisa menjaga konstanta dari daun dan sebagainya. Nah buatnya sederhana, ini hanya membutuhkan ibu-ibu biasa pakai micin ya. Micin ya. Micin. Iya, ada micin. Saya pakai air kelapa dan ditambah dengan telur. Telur, micin, sama air kelapa. Ya, air kelapa atau air biasa, air kolam lah dulu. Iya, Sederhana. itu bakal bisa jadi dari Jadi stimulator PSB. stimulator PSB. Nah, hanya Ya. pembuatannya nggak bisa dalam ruangan seperti produk Hayat yang lain. Ini harus dijemur, Mas. harus dijemur. Harus dijemur karena dia memang, jadi bakteri ini memiliki klorofil. Jadi membutuhkan matahari untuk hidupnya, dia tumbuh. Gimana, Om? Tunggu. Nah, gimana? Bakteri butuh klorofil. Betul. Unik. Klorofil itu kan tanah. Iya, zat hijau daun. Jadi jauh Nah, daun. jadi ternyata ada satu bakteri yang memiliki zat hijau daun juga. Namanya klorofil. Klorofil. Kata siapa? Kata para ahli. Kata para ahli. Oh, Kata iya. para ahli. Cuman kita belajar dari mereka, Betul, Om, ya. kita belajar dari jurnal. Ini fungsinya untuk Ya, stimulator. stimulator supaya tanaman yang di dalam ruangan pun tetap Lebih hidup sehat. segar. Oke. Ya.
kita lihat di dalam ada karya-karyanya Iya, yang betul. kayak teman sekamar nyoba buat konsep tanaman di dalam rumah, indoor plant. Ada juga itu Fremos dari Aqua Indah Jaya, itu juga Iya. hiasan dinding dari lumut. Betul. Semoga kita bisa coba kolaborasi sama mereka Om ya. Iya. Atau kawan-kawan member lain dari Econizer, semoga bisa pakai produknya. Nah, masih 2 nih yang belum. Ini yang tadi udah ya, bioaktivator. Aktivator. Nah, tadi ada di rebung bambu. Ini apa lagi nih Om? Nah, yang ini nggak ada tanda-tanda ini sebenarnya atau sign-nya. lupa dipasang aja nih stikernya. Jadi ini perekat. Jadi ketika kita tadi mengendalikan hama penyakit, biasanya kita perlu perekat. Karena apa? Kadang-kadang hama itu kan dia memiliki lapisan lilin. Dia memiliki bulu-bulu sehingga kalau kita hanya pakai insektisida, nggak tembus ke badannya, jadi dia nggak mati. Sebenarnya bukan masalah obatnya yang nggak bisa bunuh, tapi cara aplikasi yang kurang pas. Nah, kita memerlukan surfaktan. Nah, perekat lah ya. Perekat. Ini perekat Untuk penembus ngerekatin apa nih Om? yang rekatkan supaya kalau bisa perekat supaya seluruh daun tuh bisa terlapisi. Oh. Nah, gitu. Jadi kalau ini di aplikasikan ke daun talas basah. Biasa dia. Makanya lagu daun apa? Kalau pakai air daun talas Ya. itu blending, jadi nggak masuk tuh kalau udah pakai ini. Basah nanti daun. Ini pernisnya daun ya? Betul. Tapi kalau pernis kan cuma untuk keindahan, ini juga untuk jadi pelapis dari hama. Betul. Nggak cuma ngelapisin dari kotoran aja, Iya. tapi dari hama. Dari hama sehingga musuhnya ketika tumbuhan. kita menggunakan tadi yang Ratu Bumi tadi langsung nembus ke badan dia sehingga dia kontak langsung mati. Mudah-mudahan terus eksis, terus mengedukasi. Jangan putus semangat Om. Kita dukung. Insya Allah. Siap, Oke. siap. Kita main di hutan, main Ya, di kampung-kampung, main di kampung-kampung. kita main di mall Main di juga. mall juga, Ayo untuk edukasi, untuk lingkungan lebih sehat. Dan terima kasih untuk Econizer ya, kasih kita kesempatan. Karena kan Ya. ini volume 1 ya, mudah-mudahan ada volume 2, Ya. terus volume 3, volume 100 gitu kan. Iya, mudah-mudahan kawan-kawan juga kalau punya kreativitas, ide-ide untuk pelestarian lebih turun lagi ke masyarakat, ayo. Tapi tadi ada satu yang belum. Kita mau uji KTK tanah atau uji produksi? Belum. Uji produksi ya? Oke, boleh Om. Terakhir ya. Iya. Coba Oh, kita tadi iya. bener. Kita Tapi buka. memang belum diakhiri sih Om. Belum diakhiri, iya. Belum diakhiri. Ini contoh apa nih Om? Ya misalnya ini kan bioaktivator nih. Ya. Katanya bagus buat tanah. Ada nggak nutrisinya? Nutrisi. Nah. Ngecek nutrisi itu gimana dulu Om? Yang pertama pakai ppm. Pakai ppm, jadi kita punya alat namanya TDS nih. TDS, kita butuh alat bantu ya Om. Ya bantu kita ini 0 ya. Ya. Berapa sih nilai ppm-nya yang terkandung di dalam cairan ini? Kalau kita lihat kalau misalnya dia air putih 0 ya. Nah bisa dilihat mungkin. Iya. Bentar ini 0. Di zoom. Nah di zoom ya 0 ya. Nah ini kita punya alat. Bisa nggak bukain? Di zoom 0 ya. Dibuka kita tuang nih. Sini. Ya kita tuang sini. Ini tuang. Iya. Terus. Ini bioaktivator yang untuk ngebantu Betul. mengurai sampah dapur menjadi ini ya. Nah jadi ini pupuk. 0 nilai TDS-nya artinya gini. Nilai padatan yang terlarut dalam Iya. apa larutan. Larutan. Nah, ini kita aktivator kita coba berapa ppm-nya ini? Iya. ppm-nya lebih kurang sampai 7.000. 7.000. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi ini bahan-bahan alami ternyata 7.000. Jadi ini bagus. Bener bagus nggak? Kita ada ujian lain Om. Iya. Kita pakai Apalagi uji ya? KTK namanya. Jadi sebenarnya kan katanya air putih itu pengantar listrik ya. Iya. Tapi kita lihat bisa nggak dia mengantar listrik? Kita coba. Oke. Aman nih Om ya? Aman. nih Om ya? Kita coba dulu ke air ya. Kira-kira lampunya hidup nggak? Harusnya hidup ya, karena kan pengantar listrik kan. Kita coba. Ke Oh, air. ternyata nggak ada isinya. Ada isinya ya. Air kita cuma merah doang. Ini sebenarnya saya kurang paham tapi keren sih ini. Ya, ini keren ya. Merah doang nih. Menandakan nutrisi yang nggak ada bagi tanaman. Iya. Nah pertanyaannya yang ini terang nggak? Ya, coba nih punya kita aktivatornya. Kira-kira hidup nggak nih? Atau sama? Kita coba. Wow. Nah ini mulai ada sirkusnya seru. Ini bicara tentang pertukaran ion. Iya. Yang positif, yang negatif. Nah, ini bagus. Nah, tapi itu kental Pak kata Larutin. Iya. Bisa nggak kalau misalnya diajarkan? Ngidupin air tuh nggak? Kita coba. Iya. Kita coba. Udah. Tuangin.
Tuangin. Ya, dituangin. Sedikit, ya tuangin. Ya, oke, cukup. Nah ini yang langsung aplikasi, kira-kira terang nggak gitu kan? Kita coba. Oh ternyata terang. Berarti unsur NPK-nya, unsur mikronya, makronya cukup. Jadi nggak ada alasan kita nggak mengolah sampah. Ternyata sampah merupakan nutrisi yang baik. Itu kira-kira. Nah, itu. Dan nantinya bisa jadi energi juga mungkin. Pak Betul. Pauman. Ternyata ini sudah melalui uji juga, nggak sekedar teori yang dipraktekkan, tapi ini juga sudah mulai kita masuk ke uji. Betul, ada. Sudah mulai, dan mungkin nantinya bisa dicoba ke kawan-kawan. Kalau ada efek baik dari hal-hal baik ini, boleh diinfoin ke Mitra Bentala atau ke Bisa. Econizer, supaya pergerakan-pergerakan yang seperti ini tidak mati, tidak malah makin jadi semarak di Lampung atau di Indonesia. Oke, kita masih mau bagi-bagi nih Om. Boleh. Dari sini ada yang pengen bertanya? Di depan ada. Ya, boleh. Ya. Baik, nama saya Fahlia dari Poltapala. Jadi saya punya pertanyaan tentang simulator PSB. Jadi kalau stimulator PSB. Jadi kan tadi dari bahan-bahan kayak telur, micin, terus air kelapa itu harus dijemur setelah dicampurkan. Nah, yang pertama pertanyaannya, berapa lama waktu penjemuran untuk siap pakai? Yang kedua, perbandingan antara bahan-bahan tersebut untuk dicampurkan menjadi stimulator tersebut. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan bagus. Harus ke Mitra Bentala Ini pertanyaannya pertanyaan mahasiswa. Detail. Mahal. Ini siswa ini mahalnya mahasiswa, pertanyaan bagus. Jadi berapa lama uji lapangnya? Biasa di minggu ketiga dia telah mengalami perubahan warna. Hanya mungkin ini yang saya bawa yang warna merah. Terkadang nanti muncul warna-warna lain. Ada yang nanti berubah menjadi warna hijau, berubah menjadi warna kuning, dan juga berubah menjadi warna keunguan. Semua jadi. Itu tergantung bahan-bahannya Ya. juga Om. Nah kalau bicara berapa sih komposisinya, kita biasanya dalam 1,5 liter air, dalam 1,5 liter air, kita menggunakan 2 butir telur dan 1 sendok makan vicin, cukup. Mungkin 2 butir telur, ya, cukup. Ditambah dengan 1,5 liter air, 1,5 liter, ya, itu dan udah 1 sendok vicin atau micin micin ya, Ya, micin diaduk. sebagai sumber asam amino. Dan dijemur. Iya. Jadi aplikasinya hanya menggunakan 2-4 cc per liter air untuk disemprot. Konsentrasi Iya. penggunaannya. Jadi nggak bisa langsung ini masukin dalam sprayer atau Iya. Jadi perlu ada pengejaran. Pengenceran itu baru bisa diaplikasikan. Aplikasikan. Ada lagi yang ingin bertanya? Sabar ya, nanti Ya, kita kasih kita lagi juga. kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang mau tanya lagi? Ya boleh. Perkenalkan, saya Amira Fadilah Fairisa, perwakilan dari KMITERA, bagian KLHK, Lingkungan Hidup. Pertanyaan saya sudah selama 2 tahun berusaha memisahkan sampah, dan yang menjadi masalah utama saya itu biasanya sampah kantong telur. Nah, kantong telur itu kalau langsung ke kompos atau langsung ke tanah nggak gampang terurai gitu Pak. Jadi sejak saya melihat perbedaan itu, saya pisahkan kantong telur sendiri. Hanya saja saya kurang tahu itu kantong telur setelah dikumpulkan akan diapakan gitu. Jadi pertanyaan saya harus bagaimana dengan sampah-sampah kantong telur saya? Terima kasih. Sebenarnya kalau dikomposkan sulit, sehingga menjadi sulit ketika bahan baku utama yang lainnya itu kurang mengandung fosfat, kurang mengandung asam fosfat. Padahal cairan telur itu ketika dicampur dengan asam fosfat, dia langsung berubah mencair. Sederhananya pakai zur, pakai cuka karet. Cuka karet tuh. Iya, pakai cuka karet Dari dimasukkan. cuka karetnya tahu tempatnya. Nah, Kalau di Tera dekat dengan mungkin PTP ya banyak ya. PTB ada Atau cuka mungkin karet tuh. akizur, bisa pakai akizur ya. Akizur itu yang dipakai untuk pertama kali mengisi aki, Iya. dipakai akizur tuh. Itu sumber fosfat ini. Nah, tapi itu kimia Pak. Nah, kimia ketika nanti direduksi dengan bakteri berubah menjadi organik. Jadi langkah awal aja, Iya. step by stepnya itu. Step by step. Ini bisa mempercepat. Dan itu nanti bisa digabung lagi Om Bisa sama yang lain. Bisa. Oke. Jadi sehingga nanti itu- POC kita atau
ketika dicair. Untuk ngurainya aja Om ya. Betul. Karena ada kepadatan yang berbeda, Betul. diurai, gabung lagi boleh. Gabung lagi menjadi nanti VOC. Oke. Gimana? Gimana? Oke. Main ke mitra-mitra lah. Mitra-mitra. Iya. Kasihan Om 2 tahun lu misahin sampah. Iya. Bonsai yang baik itu adalah yang komplit. Ada dahan, Ada dahan, ada ranting, ada ranting, anak ranting, anak ranting, cucung ranting. cucung ranting. Ada cicit ranting juga kalau Cicit sudah yang ranting, tinggi ya. itu ada cicit ranting. Itu belum ke daun gitu ya. Bukan ke daun.